Selamat datang di video ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu buku paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah politik, The Prince karya Niccolo Machiavelli. Ditulis pada tahun 1513, buku ini sering disebut sebagai panduan realistis untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Meski kecil, dampaknya luar biasa, memengaruhi pemimpin, politikus, hingga filsuf selama berabad-abad. Tapi, mengapa buku ini begitu terkenal sekaligus dicela? Apakah Machiavelli benar-benar mengajarkan kejahatan, atau justru realisme politik? Mari kita jelajahi isi buku ini secara mendalam, bab demi bab, dan temukan relevansinya di dunia modern. The Prince ditulis oleh Machiavelli, seorang diplomat dan pemikir Renaissance asal Florence, Italia, saat ia diasingkan setelah kejatuhan pemerintahannya. Buku ini didedikasikan untuk Lorenzo de Medici, dengan harapan Machiavelli bisa kembali ke dunia politik. Intinya, panduan praktis bagi seorang pangeran, penguasa, tentang cara mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan, tanpa mempedulikan moralitas konvensional. Konteks dan tema utama sebelum masuk ke isi buku, pada abad ke-16, Italia terpecah menjadi kota-kota negara yang saling bersaing, dengan intrik politik, perang, dan pengkhianatan di mana-mana. Machiavelli melihat dunia politik sebagai tempat yang keras dan penuh kepalsuan, di mana idealisme sering kalah oleh realitas. Inilah mengapa The Prince sangat pragmatis. Buku ini bukan tentang bagaimana dunia seharusnya, tapi bagaimana dunia sebenarnya. Tema utama buku ini meliputi kekuasaan dan stabilitas. Bagaimana seorang penguasa bisa mengendalikan rakyat dan wilayahnya. Fortuna dan virtu. Fortuna, keberuntungan, ibarat roda yang tak bisa diprediksi. Sedangkan virtu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan cerdas dan beradaptasi. Amoralitas politik. Machiavelli berpendapat bahwa tujuan utama seorang penguasa adalah mempertahankan kekuasaan, bahkan jika itu berarti menggunakan tipu daya atau kekerasan. Bab 1-2, jenis-jenis kekuasaan Machiavelli membuka buku dengan mengklasifikasikan jenis-jenis negara. Monarki turun-temurun, diwariskan, dan negara baru direbut atau dibentuk. Negara turun-temurun lebih mudah dipertahankan karena rakyat sudah terbiasa dengan dinasti penguasa. Namun, negara baru jauh lebih sulit dikuasai karena resistensi dari mereka yang kehilangan kekuasaan. Poin kunci, penguasa baru harus siap menghadapi konflik dan membangun loyalitas. Bab 3-5, menaklukkan dan mengelola wilayah baru. Di bab-bab ini, Machiavelli membahas cara mengelola wilayah yang baru direbut. Ia menyarankan, hancurkan musuh lama secara total untuk mencegah pemberontakan. Tinggal di wilayah yang ditaklukkan untuk memantau rakyat dan menunjukkan otoritas. Dirikan koloni atau pasang penguasa boneka yang loyal. Ia juga memperingatkan tentang bahaya mengandalkan sekutu yang tidak sepenuhnya setia, karena mereka bisa berbalik kapan saja. Bab 6-7, mendapatkan kekuasaan melalui virtu atau Fortuna Machiavelli, membandingkan pemimpin yang naik ke kekuasaan melalui kemampuan. Virtu versus keberuntungan, Fortuna. Ia memuji tokoh seperti Musa, Cyrus, dan Romulus yang berhasil karena keberanian dan kecerdasan mereka. Namun, ia juga mengakui bahwa keberuntungan bisa membantu, seperti dalam kasus Cesare Borgia yang naik ke kekuasaan berkat ayahnya, Paus Alexander Sapax, tapi gagal mempertahankannya karena kurangnya perencanaan jangka panjang. Bab 8-9, kekuasaan melalui kejahatan atau dukungan rakyat. Di sini, Machiavelli membahas penguasa yang merebut kekuasaan melalui kejahatan, seperti Agathocles dari Syracuse, yang membunuh lawan-lawannya secara brutal. Meski efektif, Machiavelli menganggap metode ini berisiko karena menimbulkan kebencian. Sebaliknya, ia merekomendasikan penguasa untuk mendapatkan dukungan rakyat atau bangsawan. Tapi berhati-hati karena bangsawan seringkali berkhianat demi kepentingan pribadi. Bab 10-11,
Kekuatan militer dan negara keagamaan Machiavelli menegaskan bahwa seorang pangeran harus memiliki pasukan sendiri, bukan mengandalkan tentara bayaran yang tidak loyal. Ia juga membahas negara-negara keagamaan, seperti yang dikuasai gereja, yang sulit ditaklukkan karena didukung oleh fanatisme agama, tapi mudah dipertahankan begitu berhasil direbut. Bab 12-14. Pentingnya militer dan disiplin militer adalah tulang punggung kekuasaan. Machiavelli menyarankan agar pangeran selalu mempersiapkan diri untuk perang. Bahkan di masa damai, ia harus mempelajari strategi militer, menjaga disiplin pasukan, dan memahami geografi wilayahnya. Tentara bayaran dan sekutu asing harus dihindari karena mereka hanya setia pada uang. Bab 15-19. Kualitas seorang pangeran ini adalah bagian paling terkenal dari The Prince. Machiavelli berargumen bahwa seorang pangeran tidak harus benar-benar baik dalam arti moral, tapi harus terlihat baik. Ia harus fleksibel, bisa kejam atau penyayang, setia atau pengkhianat, tergantung situasi. Misalnya, kebaikan versus kekejaman. Kekejaman yang terkontrol lebih baik daripada kebaikan yang menyebabkan kekacauan. Dicintai versus ditakuti. Idealnya, seorang pangeran dicintai dan ditakuti, tapi jika harus memilih, lebih baik ditakuti selama tidak dibenci. Janji dan kebohongan, pangeran harus menepati janji hanya jika menguntungkan. Jika tidak, ia harus siap melanggarnya. Bab 20-23. Penasihat, benteng, dan manajemen internal Machiavelli menyarankan agar pangeran menghindari benteng fisik karena itu menunjukkan ketakutan. Lebih baik membangun benteng berupa loyalitas rakyat. Ia juga menekankan pentingnya memilih penasihat yang jujur dan kompeten, bukan penjilat. Pangeran harus mengelola citranya dengan hati-hati agar tidak dipandang lemah atau tiran. Bab 24-26. Seruan untuk persatuan Italia. Di akhir buku, Machiavelli mengungkapkan visinya untuk Italia yang bersatu. Ia menyesalkan perpecahan Italia dan memohon kepada seorang pangeran, kemungkinan Lorenzo de Medici, untuk mempersatukan negara dengan kekuatan dan virtu. Bagian ini menunjukkan sisi patriotik Machiavelli yang jarang disorot. Relevansi di era modern. Mengapa The Prince masih relevan setelah 500 tahun? Karena prinsip-prinsipnya tentang kekuasaan, manipulasi, dan strategi tetap berlaku, baik di politik, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya, politik modern, pemimpin dunia sering menggunakan citra publik terlihat baik sambil membuat keputusan pragmatis di balik layar. Bisnis, CEO menggunakan strategi Machiavellian seperti negosiasi keras atau memusnahkan kompetitor untuk mempertahankan dominasi pasar. Media sosial, influencer membangun loyalitas pengikut dengan citra yang dikurasi, mirip seperti saran Machiavelli tentang penampilan. Namun, buku ini juga kontroversial. Banyak yang menganggapnya sinis karena mengabaikan moralitas. Di sisi lain, pendukungnya berargumen bahwa Machiavelli hanya jujur tentang realitas kekuasaan, sesuatu yang masih kita lihat di dunia saat ini. The Prince adalah cermin gelap dari sifat manusia dan dinamika kekuasaan. Ia mengajarkan kita untuk tidak naif, tapi juga memicu pertanyaan. Apakah kita harus mengorbankan moral demi sukses? Apa pendapat kalian tentang ide-ide Machiavelli? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk konten mendalam lainnya. Kalian juga bisa baca The Prince sendiri. Buku ini pendek tapi penuh wawasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.